perkenalkan ya, nama saya Michael. Lalu ada pelayanan di anak-anak jalanan, juga di rumah. Kami buat jadi rumah seperti rumah singgah. Banyak orang yang ditampung. Namun semua itu karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya yang besar di dalam hidup saya. Tuhan mampu pulihkan saya. Tuhan yang memberikan saya keselamatan. Nah, kasih-Nya yang begitu besar, ya membuat saya hidup di dalam kasih. Kalau dulu ada di sistem dunia. Sistem dunia itu adalah disakiti dan menyakiti. Saya kalau pelayanan ke anak-anak muda, saya tanya, siapa yang pernah disakiti? Orang jujur disayang Tuhan. Oh, angkat tangan semuanya. Semuanya pernah disakiti. Lalu saya tanya lagi, siapa yang pernah menyakiti? Angkat tangan lagi semuanya. Ada yang sampai masih marah-marah gitu karena hatinya luka dan masih melukai orang lain. Nah, sistem dunia adalah kita disakiti dan menyakiti. Tetapi sistem kerajaan Allah, kita ini dipulihkan dengan kasih-Nya dan kita akan memulihkan. Jadi kasih Tuhan itu dilimpahkan di dalam hidup saya dan secara otomatis di dalam pimpinan Roh Allah, saya melakukan apa yang Tuhan mau. Melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan saya bisa melakukan itu karena Roh Kudus ada di dalam hidup saya. Nah, sistem kerajaan Allah. Kita semua ini ada di sistem kerajaan Allah. Diberkati untuk memberkati. Tidak ada lagi yang hatinya tersakiti. Tidak ada lagi hati yang luka. Sehingga akan melukai orang lain. Tetapi kita semua sudah diubahkan. Haleluya. Nah, jadi kalau bisa pelayanan-pelayanan itu semua anugerah. Kemarin juga kami ada pergi ke salah satu kampung. Ya, sebenarnya orang-orang yang mereka sebagai pemulung dan mereka tinggal di satu daerah itu, ya bukan tanah mereka tapi udah bangun gubuk-gubuk banyak. Dan kemarin kami ada pelayanan di sana untuk menyatakan kasih Tuhan. Dan saya lihat juga kalau ibu-ibu yang ada di sini juga sudah mengambil bagian. Dan itu luar biasa. Haleluya. Baik, saya tadi berdoa Tuhan apa yang mau saya sampaikan. Dan saya akan berbicara mengenai perempuan. Karena yang ada di sini kan perempuan semua ya. Saya mulai dari kitab Kejadian. Kejadian pasalnya yang pertama. Kejadian pasal yang pertama, Allah menciptakan, ayat 27, menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya. Nah, ini dirangkum secara keseluruhan, tapi yang lebih detailnya di ayat pasalnya yang kedua, bagaimana manusia, ya perempuan itu kenapa disebut perempuan? Karena diambil dari laki-laki. Ya, kita baca ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, pasal 2 ya, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan. Oke, saya lewati ini saja. Ayat 20 langsung. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat 23. Ayat 20 ya. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, ini berbicara soal perempuan. Kenapa disebut perempuan? Karena diambil dari laki-laki. Dan perempuan ternyata adalah satu ciptaan Allah sebagai manusia yang istimewa untuk menjadi penolong. Haleluya.
Jadi semua ibu-ibu yang ada di tempat ini, perempuan-perempuan yang sedang ikut beribadah adalah penolong. Amin. Haleluya. Bukan penodong ya, tapi penolong. Haleluya. Penolong. Kalau tidak ada perempuan, saudara, kalau Tuhan tidak menciptakan perempuan, Adam itu, saudara, sudah sangat gunda gulana. Kalau saya mau katakan, dia begitu kesepian, ya, sehingga ada hal yang urgent, ya. Coba kita boleh lihat. Sebenarnya Tuhan ya bisa tunggu Adam tidur. Saya baca ayat yang ke-21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Sebenarnya bisa saja ditunggu Adam tidur, tapi ini Tuhan membuat dia tidur. Jadi diperkirakan menurut tafsiran, perempuan dijadikan pada sore hari, ya. Sore hari, jadi Adam ketika dia tidak temukan seorang penolong, ya dia merasa kesepian, dia sendiri, dan Tuhan lihat bahwa dia membutuhkan penolong itu. Dibuatnya Adam tertidur. Nah, perempuan diciptakan Tuhan istimewa. Haleluya. Sangat-sangat istimewa. Karena kalau tidak ada perempuan, waduh, apa jadinya Adam? Apa jadinya laki-laki? Namun, ya, dijadikan sebagai penolong, tetapi oleh karena perempuanlah Adam jatuh di dalam dosa. Ya, kita baca dalam Kejadian pasal yang ketiga, di mana ketika Hawa memberikan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu kepada Adam, lalu akhirnya Adam jatuh di dalam dosa. Pada waktu itulah mereka mulai saling menyalahkan. Dosa sudah ada, dan saling menyalahkan itu ada, sistem dunia itu ada. Di mana Adam berkata, oleh karena perempuan yang engkau tempatkan itulah sehingga aku berdosa. Lalu perempuan itu menyalahkan. Perempuan berkata, iblis, ular itu yang sudah menggoda aku. Nah, mulailah manusia saling menyalahkan. Makanya sering terjadi ya, ibu-ibu, perempuan-perempuan yang luar biasa, sering terjadi kalau laki-laki itu suka menyalahkan perempuan di sistem dunianya. Perempuan itu suka menyalahkan orang lain. Karena dari Alkitabnya sudah demikian. Nah, lalu ketika perempuan ini sudah berdosa, ini kesalahan Adam. Adam memberi nama kepada perempuan itu. Awalnya belum ada nama, hanya disebut perempuan. Tapi ketika sudah berdosa, Adam memberi nama kepada perempuan itu Hawa, yang artinya adalah hawa nafsu. Jadi sebagai satu kutukan yang diberikan, bahwa oleh karena perempuanlah sehingga Adam jatuh di dalam dosa. Kita lihat perjalanan ketika mereka sudah memiliki keturunan. Manusia yang sudah berdosa, manusia yang ada di sistem dunia akibat daripada dosa itu. Manusia memiliki kecenderungan, untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan. Turun-temurun, itu yang terjadi. Lalu mulai laki-laki yang diistimewakan, laki-laki yang diutamakan, sampai kepada hukum Taurat, dan sampai di mana Yesus memilih murid-muridnya, semuanya laki-laki, tidak ada perempuan, sudah. Sampai pengajaran daripada Rasul Paulus yang berkata perempuan baiknya berdiam diri, karena oleh karena perempuanlah manusia jatuh di dalam dosa. Tetapi bagaimana kita lihat dari sisi bagaimana Allah yang bekerja memakai perempuan-perempuan yang luar biasa. Ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab ya, yang kita lihat Tuhan memakai perempuan-perempuan untuk benar-benar menjadi penolong, dan sungguh luar biasa. Oleh karena Hawa, manusia berdosa. Tapi oleh karena Maria, perempuan yang tulus, dipilih oleh Allah, diperlengkapi oleh Allah. Lalu bagaimana? Oleh karena Maria lahirlah Sang Juru Selamat,
yaitu Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudus diberikan bukan hanya untuk laki-laki. Ya, ketika Roh Tuhan diberikan bukan hanya untuk murid-murid saja atau hanya dikhususkan buat laki-laki saja. Tapi Roh Kudus ini diberikan juga untuk perempuan-perempuan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mati menebus dosa. Menebus dosa segala laki-laki, menebus dosa segala perempuan. Semua berhak menerima kasih karunia yang kedua, yaitu Roh Kudus diberikan. Haleluya. Roh Kudus yang diberikan ini, itu ada di dalam hidup saya dan ada di dalam hidup setiap saudara-saudara, ibu-ibu, perempuan yang luar biasa. Roh Kudus ini dahsyat banget, sudah. Jadi bukan lagi manusia perempuan itu ya dikatakan lemah secara fisik, tapi sebenarnya ya kalau kita baca di Petrus kan hormatilah perempuan sebagai kaum yang lebih lemah. Tetapi kalau kita baca di dalam Efesus, perempuan ini diberikan anugerah ya yang tidak ada pada laki-laki, roh yang berasal dari Allah, roh lemah lembut yang tentram. Di mana ketika suami ada, di mana ketika ada perempuan, di sana akan menghasilkan satu ketentraman, satu kedamaian. Oh, luar biasa, sangat istimewa. Gitu, ada Roh Tuhan, boleh kita baca saja, Saudara. Efesus pasal yang ke-5. Haleluya. Efesus pasal yang ke-5. Nah, ini firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suami, ayat 22 ya, seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagai jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Saya bandingkan dengan Petrus saja, saudara ya. 1 Petrus pasal yang ke-3 lebih lengkap, karena lebih panjang di sini ya. Coba kita baca ayat yang pertama sampai ayat ini agak sedikit panjang. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah cara perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jikalau kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Saudara, sebagai seorang perempuan, ya, diberikan perhiasan yang khusus secara batiniah. Tidak salah, saudara, untuk ada mendanan menghiasi diri. Tapi lebih daripada itu, secara batiniah ada roh yang lemah lembut yang diberikan Allah untuk supaya memberikan satu ketentraman. Roh Kudus semua sudah diberikan, tadi saya sudah katakan. Dan Roh Kudus ini yang memberikan kekuatan untuk kita ada di dalam sistem kerajaan Allah. Banyak sekali perempuan tidak tahu dan mungkin ya dia ditutupi dan tidak mengerti bahwa dia diberikan kekuatan yang khusus yang tidak dimiliki oleh laki-laki ya. Saya baca sekali lagi, saudara ya. 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang keempat.
Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Ya kalau perhiasan di luar ya kita pakai kalung apa semuanya itu bisa binasa. Tapi ini ada perhiasan yang khusus. Nah ini sebenarnya yang mau saya tekankan kepada setiap ibu-ibu yang luar biasa. Perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Yang sangat berharga di mata Allah. Nah, jadi ada perhiasan ya yang berasal dari roh yang lemah lembut. Kalau bicara lemah lembut ya kita akan menuju kepada Yesus tentunya ya. Perhiasan yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram dan sangat berharga di mata Allah. Setiap wanita, setiap perempuan diberikan Tuhan hal yang istimewa ini, ada sesuatu yang paling berharga di mata Allah. Perempuan-perempuan adalah perempuan-perempuan yang diberikan perhiasan oleh Allah. Sehingga akan bisa untuk menolong suami. Akan bisa menjadi ibu buat anak-anak. Akan bisa menjadi berkat buat banyak orang. Apapun ya yang terjadi di dalam kehidupannya. Ada kekuatan ekstra bahwa dia mampu untuk tunduk kepada suami. Bahwa dia mampu untuk memposisikan sebagai penolong. Nah, iblis seringkali mau menutupi ini, membuat manusia itu seolah-olah perempuan yang lemah, perempuan yang tidak berdaya, perempuan yang nggak bisa apa-apa. Banyak sekali, seringkali kalau saya pelayanan untuk suami istri, itu suami perkataannya kasar kan. Dan memang seperti itulah suami ya, kebanyakan laki-laki gitu ya. Karena kalau mau cari yang lembut ya, karena sudah menjadi satu gen gitu ya. Kalau laki-laki kan saya ingat ada satu pelayanan ya saya dengan istri saya ada yang konseling seorang ibu, dia katakan, "Pak, aduh kenapa ya? Kok suami saya kasar banget kalau ngomong?" Oh, saya jawabnya puji Tuhan. Dia marah sama saya. Dia bilang, "Pak, kok puji Tuhan?" Saya kan hamba Tuhan, masa mau bilang puji setan gitu kan? Ya pasti puji Tuhan lah. Nah, ibu harus bersyukur kalau suaminya kasar. Loh, kenapa? Ya karena ibu menikah ya dengan orang yang tepat. Berarti ibu menikah dengan laki-laki. Kalau ibu mau suami kalau ibu mau menikah mau dapat yang lembut, yang lemah gemulai, saya bilang, itu bukan laki-laki tapi banci, saya bilang. Bersyukurlah kalau suami ibu laki-laki. Cuman harus pahami ya memang yang ini kan memang kan jarang keluar, kamu sedikit keras. Nah, lalu juga tidak sedikit ya, banyak juga laki-laki yang ya dia tidak sadar kalau istrinya perempuan. Kenapa ya kok istri saya suka menangis, suka merajuk gitu. Saya ngomong satu kata, dia ngomong 10 kata gitu kan. Nah, itulah perempuan. Bapak harus bersyukur. Nah, ini Saudara, banyak sekali ya perempuan-perempuan Kristen yang akhirnya tidak tunduk kepada suami, yang akhirnya keluarganya menjadi berantakan. Tuhan mengajarkan kepada setiap perempuan untuk tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan, tanpa alasan. Kalau ada yang tidak sesuai firman, bagaimana? Firman Tuhan jelas tadi dalam 1 Petrus pasal yang ketiga. Kalau ada yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya, saya baca ya. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istri. Saya mau berikan tips kepada semua perempuan-perempuan yang sudah menikah ataupun yang nanti akan menikah. Saya tidak tahu apakah semua di sini sudah menikah atau belum. Laki-laki tidak akan pernah bisa diubahkan dengan perkataan. Semakin kata-kata disampaikan, semakin dia akan lebih buruk. Firman Tuhan jelas mengatakan tanpa perkataan. Maksudnya apa?
dengan kelakuan. Saya berikan kesaksian kepada saudara. Saya punya sahabat, namanya Pak Beni. Saya sebut, ada banyak nama Beni kan, tapi memang benar namanya Beni dan Bapak Ibu tidak kenal. Saudara ketika menikah, ya Bapak ini akhirnya ya ketika berhasil dalam pekerjaannya, hidupnya terpengaruh dengan dunia. Akhirnya dia narkoba, akhirnya dia suka dugem, akhirnya dia terjerat dengan banyak wanita-wanita dunia malam. Ketika istrinya tegur, dia marah. Semakin istrinya berkeras, dia lebih keras. Terjadi masalah yang berat di dalam rumah tangga. Lalu istri dari Pak Bedi ini, dia membaca ayat firman Tuhan ini. Tanpa perkataan. Yang dia lakukan, dia semakin dekat dengan Tuhan. Dia lebih setia ikut ibadah. Kalau ada komsel dia datang, dia tetap serahkan kepada Tuhan. Dia tahu kalau suaminya narkoba dan sudah suka main perempuan. Saudara, rutin dia selalu mendoakan suaminya. Di waktu pagi, ya, di waktu sebelum tidur dan di waktu pagi. Itu suaminya suka pulang pagi sudah. Satu waktu suaminya setelah selesai dari dugem, pulang jam 4. Ya, suaminya punya kunci sendiri, bisa masuk sampai ke kamar. Pada waktu dia buka kamar, ini istrinya, saudara, lagi berdoa buat suaminya. Istrinya lagi sujud, lalu berdoa. Bukan disengaja, saudara, ya, bukan pas tahu suaminya pulang lalu dia berdoa. Tapi memang dia sudah menjadi pendoa buat suaminya. Ketika dia berdoa, ya, suaminya sampai di depan pintu dengar dia sedang mendoakan suami. Roh Kudus yang ada di dalam istrinya itu bekerja, menguasai ruangan dan menguasai suaminya. Suaminya tersungkur. Lalu Roh Kudus itu bicaranya begini. Maukah kamu menukar istrimu dengan narkoba dan perempuan-perempuan yang tidak percaya atau perempuan yang belum mengenal Tuhan? Di situ dia tersungkur. Dia merayap lalu dia sujud kepada istrinya. Dan dia minta ampun dan terjadi pertobatan. Saudara, kelakuan ya atau kedekatan dengan Tuhan, seorang istri bisa menolong suami. Yang terjadi hari-hari ini, saudara, seharusnya suaminya ditolong tapi ditinggal. Terjadi bukan hanya di kalangan orang yang tidak percaya, tapi di kalangan orang Kristen banyak sekali yang terjadi. Kalau mau ikut bimbingan pranikah, saya selalu sampaikan, apapun alasannya tidak boleh ada perceraian. Kalau sudah menikah, istri itu dari Tuhan, suami itu dari Tuhan, yang harus dipertanggungjawabkan. Tidak sedikit yang terjadi ketika suaminya jatuh, diambil pelakor. Istrinya malah ngalah. Malah menyuruh suaminya, udah pergi, aku nggak peduli lagi. Kamu tuh udah nggak sayang saya. Kamu tuh udah nggak cinta saya. Akhirnya suami yang jatuh malah diusir atau istri mengambil keputusan yang salah. Iblis menutupi, membuat tidak sadar kalau istri adalah penolong yang harus menolong suami pada waktu suami jatuh. Pada waktu suami jatuh jangan ditinggal, saudara. Karena satu waktu Tuhan akan tanya, mana suami kamu? Jangan dibuang, saudara. Kalau dia melakukan hal yang fatal, doakan dia, dekati dia. Bawa dia di dalam hadirat Tuhan dengan penuh kesabaran. Ingat bahwa ada Roh Kudus yang besar kuasanya. Diberikan juga kepada perempuan yang akan memampukan untuk bisa melewati setiap tantangan. Tidak sedikit, saudara, seorang perempuan itu karena takut kehilangan suami memberikan persyaratan. Kalau kamu selingkuh, saya akan tinggalkan. Tetapi di dalam pernikahan Kristen tidak ada persyaratan itu. Bukan berarti suatu kelonggaran untuk suami selingkuh, tidak. Tetapi kenyataannya perselingkuhan itu juga terjadi di kalangan orang-orang percaya. Istri, perempuan harus tahu posisinya. Dia penolong, bukan penodong. Ketika suami sedang jatuh dengan perempuan, kebanyakan kan istri kalau udah jatuh dengan perempuan, aduh, tidak sedikit ya perempuan Kristen pun salah mengambil keputusan.
Seharusnya dia ada di posisi yang jatuh. Ada Tuhan. Saya kasih gambaran ya. Saya kasih gambaran sosok istri yang penuh dengan Roh Kudus. Caranya seperti Tuhan. Saudara, Tuhan itu ada pada waktu kita sedang hidup benar dan pada waktu kita sedang jatuh. Seorang perempuan, seorang istri diberikan roh yang luar biasa oleh Tuhan. Ada suatu perhiasan yang istimewa untuk mendampingi suami, untuk mendampingi di dalam keadaan yang baik dan keadaan yang buruk. Tuhan juga demikian, saudara. Kalau kita bandingkan ya, sudah saya baca satu ayat lagi. Dalam Mazmur 139. Saya nggak tahu Tuhan kok saya bicara soal ini ya. Ya, karena saya khususkan buat perempuan. Dari tadi saya berdoa, Tuhan apa yang mau saya sampaikan. Saya mau sampaikan Tuhan, aku akan berbicara soal perempuan ya. Ya Roh Kudus saja yang bekerja. Karena kalau saya berkhotbah itu selalu mau tanya sama Tuhan, apa yang mau saya sampaikan. Jangan saya khotbah dengan kata-kata yang bagus, sudah diatur semua, tapi ternyata bukan itu. Jadi saya sampaikan ini ya Roh Kudus saja yang berkarya buat kita semua. Haleluya. Mazmur 139, ini Tuhan, saudara. Dan ini juga yang dilakukan oleh setiap perempuan-perempuan sebagai penolong. Haleluya. Mazmur 139, Tuhan engkau menyelidiki aku dan mengenal aku. Ayat pertama dan ayat kedua. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, saudara lihat, mendaki ke langit ini perbuatan-perbuatan baik. Sekarang kita sedang langit berbicara sorga. Kalau bahasa aslinya yang kita pelajari ini, langit itu sorga. Jika kita melakukan perkara-perkara sorga, Tuhan itu ada. Kita baca lagi ya. Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jadi ketika menaruh tempat tidur di dunia orang mati, maksudnya ini berbicara kegelapan, berbicara kejatuhan, berbicara perbuatan-perbuatan dosa. Tuhan ada di sana untuk memberikan pertolongan. Jika aku terbang dengan sayap fajar untuk membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Saudara lihat Tuhan, ada di dalam setiap musim kehidupan manusia. Istri ketika menikah dengan suami, istri ada di dalam setiap musim kehidupan suami. Demikian sebaliknya. Demikian sebaliknya. Saudara, sebagai perempuan benar-benar adalah penolong, saudara. Banyak sekali perempuan yang akhirnya bukan menjadi penolong karena dia belum mengerti. Tidak ada alasan loh, saudara. Saudara, Alkitab mencatat belajar kepada Sarah dalam 1 Petrus pasal 3 tadi. Sarah itu menyebut suaminya Tuan. Sarah itu mengikuti segala sesuatu yang dilakukan oleh Abraham dan yang disuruh oleh Abraham. Berbicara sebagai seorang istri, dia melayani suami sama dengan melayani Tuhan. Kalau ada suami yang tidak benar, Tuhan mampu mengubahkan. Istri adalah penolong. Ingat itu. Jangan sampai lupa ini. Istri itu penolong. Jangan kalah dengan pelakor. Wah, itu sering saya sampaikan ya. Maksudnya udah ambil suami, lalu dibiarkan gitu. Malah disalahkan suami. Dan saya mau kasih tahu kepada setiap perempuan-perempuan yang hebat dan luar biasa. Saya banyak melayani orang-orang yang sudah hancur keluarganya. Sebab itu saya rindu bagikan. Saudara tahu,
Orang yang sudah selingkuh, yang sudah menikah dan menikah lagi, bukan berarti dia sudah tidak mencintai pasangannya yang pertama, saudara. Orang yang sudah jatuh, ketika saya tanya, kamu masih cinta nggak dengan istri yang pertama? Dia katakan cinta, saudara. Jadi cinta itu masih ada sebenarnya. Tapi kenapa dia mengambil keputusan? Dan kebanyakan, saudara, gini. Kebanyakan perempuan itu selalu membandingkan begini. Kamu mau pilih siapa? Kamu pilih saya dan anak-anak, atau kamu pilih perempuan itu? Nah itu. Saudara tahu, ya 99% laki-laki akan lebih memilih, itu yang saya heran, saudara. Ya, saya layani semuanya rata-rata begitu. Laki-laki memilih selingkuhannya daripada keluarganya. Dia rela meninggalkan, saudara. Jadi jangan buat satu pilihan seperti itu. Tetapi begini, saudara, sebagai perempuan yang diberikan kekuatan oleh Allah, ini kekuatan ini yang diberikan bukan kekuatan biasa, tetapi kekuatan supranatural. Maksudnya begini, hal yang sebenarnya kita nggak sanggup. Perempuan nggak mampu, perempuan nggak kuat, tapi Tuhan memampukan, memberikan kekuatan, sehingga perempuan akan tetap berjuang dan berkata, apapun yang terjadi, aku tetap istri dari suamiku. Apapun yang terjadi, aku akan tetap berjuang buat suamiku. Aku tidak akan biarkan dia binasa. Aku tidak akan biarkan dia hidup hancur. Saya sudah ditempatkan Tuhan di sisi suamiku. Karena Tuhan yang memberikan jodoh. Ya, kita ini dalam perjalanan hidup kita, Tuhan yang memberikan pendamping. Nah, perempuan-perempuan yang ada harus kuat semuanya, saudara. Karena kalau bicara kenyataan sistem dunia, ya, banyak orang menutupi hal ini. Tapi masalah di dalam rumah tangga adalah masalah yang begitu berat. Dan saudara tahu, perempuan, saudara-saudara semua yang ada, untuk menolong keluarga, saudara adalah kuncinya. Saudara adalah kuncinya. Harus benar-benar mengerti kebenaran firman Tuhan. Harus benar-benar mengerti apa tujuan Tuhan. Jangan pernah saudara tinggalkan keluarga saudara, atau suruh keluarga saudara, atau suami saudara pergi. Saudara adalah kuncinya untuk membuat rumah tangga tetap utuh. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kemampuan. Tetap jalani. Kalau ada anak-anak dari saudara yang narkoba atau hidupnya masih nggak benar, saya mau kasih tahu kepada setiap saudara, itu anak saudara, tapi punya Tuhan. Demikian dengan suami. Itu suami saudara, tapi dia punya Tuhan. Tetaplah lakukan tugas yang Tuhan sudah berikan. Sebagai perempuan ada banyak tugas. Tugas sebagai istri. Saudara, lakukan terus saudara sebagai istri. Ya, jangan sampai Tuhan, karena satu waktu Tuhan akan datang, dia akan menanya. Dan firman Tuhan berkata begini, berbahagialah orang yang ada di dalam tugas-tugasnya. Berbahagialah orang yang didapati melakukan tugasnya ketika Tuhan itu datang, ketika Tuhan itu datang. Firman Tuhan berkata demikian. Tugas sebagai seorang istri. Tetaplah jadi istri yang baik apapun keadaan suamimu. Tetaplah menjadi istri yang takut Tuhan apapun keadaan suamimu. Bukan alasan untuk engkau hancur, apapun yang bukan alasan untuk engkau hancur atau rusak ketika suamimu rusak, bukan. Tetaplah menjadi istri yang baik, lakukan tugas apapun keadaan suami. Tetaplah menjadi ibu yang baik, apapun keadaan anak-anak. Tetap jadi ibu yang baik. Tetap jadi ibu yang baik. Mereka mau modelnya bagaimana? Fungsi sebagai ibu yang baik. Tetaplah menjadi seorang perempuan yang suka menolong orang lain. Yang penuh dengan belas kasihan untuk mengasihi sesama. Tetap di dalam tugas. Belajar menerima kenyataan, saudara. Karena berbicara masalah keluarga. Saya sering pelayanan di lapangan. Masalah keluarga menimpa semua orang. Bukan saja orang-orang yang tidak percaya, tapi orang-orang yang percaya. Dan ternyata kuncinya ada di dalam perempuan-perempuan, istri-istri. Kalau ada suamimu, tetap doakan, tetap kuatkan. Dan jangan pernah takut.
Pencobaan-pencobaan yang dia alami tidak akan melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia. Dia akan memberikan jalan keluar. Tetap semangat menjalani kehidupan. Kalau sesuatu yang sudah terjadi, terima kenyataan. Dengan menerima kenyataan itu tandanya kita beriman. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau ada sesuatu yang buruk yang terjadi dalam hidupku, aku harus kuat. Aku sebagai penolong, aku sebagai seseorang yang diberikan karunia, diberikan perhiasan yang istimewa itu ya kalau perempuan kan. Ya, itu fungsi sebagai perempuan. Kiranya semua saudara-saudara diberkati pada saat ini dalam nama Yesus. Amin. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan kalau mungkin ada pertanyaan. Ya, silahkan ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya bisa langsung di-unmute. Sambil menunggu yang bertanya, perkenalkan saya Eva, Pak. Saya bersyukur Pak Michael bisa mengisi acara LGC siang hari ini. Memang waktu pertama kali ngelihat, saya pikir waduh untuk muda-mudi udah gitu Bapak berewokan, ini mau ngomongin apa nih gitu kan. Ternyata saya lihat waduh luar biasa sekali ya. Saya sungguh diberkati Pak untuk firman Bapak hari ini. Benar, memang untuk jadi perempuan yang kuat itu bukan cuman yang jagoan di segala bidang, tapi justru ketika kita menghadapi keadaan, tapi kita masih bisa mengasihi gitu ya Pak ya. Melayani suami, melayani anak, bahkan melayani sesama itu seperti kita melayani Tuhan. Ya, senang banget saya. Terima kasih Pak untuk setiap firman yang dibagikan. Terus Bapak juga banyak bicara tentang kelakuan kita ya untuk memenangkan sesama, memenangkan suami gitu. Bukan hanya mungkin kita Ladies Bible Class ini kan sudah 13 tahun Pak gitu ya. Dan kita di sini lumayan. Ibu Eva ini ketuanya Pak. Tadi belum perkenalkan. Ibu Eva ini namanya Eva, perempuan. Ini ketuanya LBC. Eva Hawa gitu ya. Yang katanya pertama kali Tuhan ciptakan itu kan Eve, katanya jadi Hawa gitu ya. Benar Feb. Jadi pertama kali aku pikir ini Bapak udah ini kayaknya lumayan kayak preman nih. Ayo mau ngomongin apa lagi? Aku pikir ngomonginnya perempuan. Padahal aku pikir aduh aku kangen dan pengen ngomongin tentang wanita. Beneran. Terima kasih Pak. Itu percaya banget itu Tuhan yang pimpin Bapak untuk ngomongin ini karena banyak sekali saya melihat mungkin kita secara secara rohani gitu ya aktif lah di kegiatan-kegiatan, tapi pada saat pelaksana Bapaknya ada nggak sih Pak? Kok hilang di Ada. Oh Pak Michael, oke. Iya, tapi pada waktu memang kita mengalami gitu ya Pak ya banyak hal-hal yang kita harus terus diingatkan gitu bahwa ada Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan, bahwa ada perhiasan batinia yang kita harus bersikap lemah lembut gitu. Jadi saya mewakili ini ada teman yang kemarin sempat sharing sama saya gitu ya Pak ya. Jadi saya melihat di dalam keadaan situasi seperti ini seringkali iblis itu membohongi gitu loh Pak. Seperti kayak sakit penyakit yang membuat keadaan itu terasa sangat sulit. Padahal saya mendengar mungkin semuanya sudah kembali normal, tapi sering sekali intimidasi iblis itu mengganggu, membuat sampai emosi itu tertekan, Pak. Nah, ada beberapa diskusi lah saya bersama teman-teman gitu ya. Jadi banyak yang membuat keadaan COVID sekarang ini terjebak dan mengasihi diri sendiri. Jadi dia ngerasa kenapa gue nggak sembuh-sembuh gitu, sembuh dari COVID, tapi kenapa badannya mungkin agak lemas di sini, lemah di situ gitu. Terus sepertinya terasa berat gitu. Nah, mungkin nanti saya mau minta tolong Pak Michael sebelum ada pertanyaan yang lain, kita mau doa juga sama buat teman-teman. Saya nggak tahu apakah temannya ada sih mungkin di grup ini, di acara Zoom ini, tapi mungkin saya nggak tahu apakah mau terbuka, tapi memang nggak apa kalau memang rasanya masih belum bisa terbuka, tapi nanti di akhir kita akan berdoa buat teman-teman juga. Dan sekarang saya mungkin memberikan waktu juga untuk teman-teman yang mau bertanya atau minta didoakan, silahkan.
Ayo yang merasa diberkati hari ini. Ya, silakan ibu-ibu atau mungkin mau kasih kesaksian, oh benar tuh Pak, saya selama ini terus berdoa atau apa. Boleh juga, silakan. Ayo ibu-ibu, jangan malu-malu. Ya, sambil menunggu mungkin saya kasih gambaran sedikit soal yang Ibu Eva tadi sampaikan, bahwa iblis mengintimidasi. Di dalam diri kita, ya, kita semua ini harus tahu, ya, kita ini diciptakan dahsyat dan ajaib. Saya diciptakan Tuhan dahsyat dan ajaib. Ibu Eva dan semua yang ada saat ini diciptakan Tuhan dahsyat dan ajaib. Diberikan roh Tuhan. Roh Tuhan itu besar. Kita ini manusia ciptaan Allah yang luar biasa. Roh Tuhan juga sudah diberikan luar biasa. Nah, iblis begini. Iblis mau membuat kita nggak sadar kalau kita ini ada roh Tuhan yang besar. Kalau kita nggak usah takut dengan apa yang terjadi. Firman Tuhan udah bilang dia 365 kali, jangan takut. Setiap hari Tuhan katakan jangan takut. Nah, maksudnya gini, dalam perjalanan hidup kita, iblis selalu mengintimidasi, membuat kita seolah-olah manusia yang lemah. Seolah-olah kita manusia yang nggak ada kekuatan. Padahal kita itu Tuhan sudah berikan. Saya kasih satu ayat ya kepada setiap kita semua. Lukas pasal yang ke-10, ayat 19. Lukas pasal 10, Lukas pasal 10 ayat 19. Demikian. Sesungguhnya aku telah, garis bawahi kata telah, saudara. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Haleluya. Nah, ini saudara, kata telah ini iblis tidak suka. Perempuan-perempuan yang ada telah diberikan perhiasan batinia yang dari roh yang lemah lembut, yang begitu berharga di mata Allah. Iblis tutupi ini sehingga perempuan merasa nggak sanggup. Oh, saya nggak kuat deh. Saya nggak mampu deh. Ini masalah berat deh. Ini masalah sukar. Ini situasi lagi sulit kalau secara umum ya. Lagi corona, lagi pandemi. Waduh, gimana hidup saya? Iblis mengintimidasi semuanya. Padahal kita ini sudah diberikan kuasa. Bukan juga kita mencobai Tuhan, tidak. Tetapi kita harus beriman di dalam perjalanan hidup kita. Tidak ada yang akan membahayakan. Karena hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Yang paling ditakuti manusia adalah kematian. Tetapi Tuhan sudah menjamin semua kita. Bukan juga berarti kita bodoh. Tetapi Tuhan memperlengkapi kita dengan hikmat. Nah, jadi kata telah diberikan kuasa. Itu iblis tidak suka. Ya, kita harus selalu sadar, aku ini bukan orang biasa loh. Aku ini orang yang diberikan kuasa oleh Tuhan. Aku ini bukan perempuan biasa. Aku ini perempuan yang diberikan satu karunia atau satu perhiasan yang begitu berharga di mata Allah. Oh, ada perhiasan-perhiasan yang berharga di mata Allah di dalam diri setiap ibu-ibu yang ada pada saat ini. Jangan takut. Tetap jalani, lawan iblis, maka dia akan lari daripadamu. Silakan yang mau bertanya. Oh ya Pak, saya diingatkan tadi waktu Bapak katakan seperti itu ya firman Tuhan. Satu hal, kita perempuan itu jangan melakukan pembiaran. Karena memang Tuhan sudah beri ketetapan kepada kita di Kejadian 3 ayat 15. Tuhan katakan ini buat perempuan ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tadi dikatakan, kita diberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Jadi memang benar, kita diberikan Tuhan untuk meremukkan kepala ular. Nah, banyak perempuan, Pak, banyak ibu-ibu, perempuan itu mengadakan pembiaran. Pada saat rumah tangganya diganggu, pada saat anak-anaknya, wanita itu tidak mengambil sikap sebagai ciptaan Tuhan yang sudah ditetapkan dengan serupa gambaran Allah yang memiliki otoritas. Jadi saya bersyukur ya, maksudnya firman Tuhan siang ini mengingatkan bahwa ayo kita ibu-ibu, kita penolong. Jadi kita nggak bisa, biarin aja deh terserah.
Atau mungkin ada yang self pity ya Eva ya. Banyak ibu-ibu kadang-kadang Pak self pity, merasa udah deh meratapi nasib atau nggak berdaya atau tapi enggak. Ini saatnya kita benar-benar berdiri dengan kuasa otoritas Tuhan, dengan kekuatan Roh Kudus untuk kita menginjak kepala ular itu, kita remukkan dan kita diberikan kuasa kemenangan oleh Tuhan. Dan ibu-ibu ingat tadi yang roh tentram lemah lembut ya, itu selalu juga Pak, saya selalu ingatkan gitu ya. Kadang-kadang kan perempuan nih, namanya perempuan yang kita sering dibilang cerewet lah, bawel lah, suka ngomong. Ya mungkin banyak seperti itu ya, tapi saya juga selalu diingatkan, kalau saya mulai mau, suami saya gitu ya, Tuhan selalu katakan diam. Diam, dan saya belajar untuk selalu diam. Jadi jangan ngomong banyak, udah diam aja, ngomongnya ke Tuhan. Nanti Tuhan yang berurusan sama suami kita. Tuhan bisa menegur suami kita, Tuhan bisa dengan caranya Tuhan untuk suami kita disadarkan. Jadi memang ibu-ibu ayo minta roh yang tentram dan lemah lembut. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan quiet, Pak, benar. Quiet gitu loh. Ayo diem, lemah lembut juga ya. Ini juga benar-benar ini siang ini saya bersyukur ya. Mungkin ini buat ibu-ibu kita bukan suatu hal yang baru, tapi ini kayak di-refresh, diingatkan. Karena di masa-masa PPKM kayak ini kan semua ada kumpul di rumah ya. Sangat mungkin sekali terjadi gesekan dengan suami, dengan anak. Sangat mungkin sekali istri-istri kehilangan kesabaran. Yang tadinya biasa lemah lembut jadi bisa jutek, bisa jadi baper, bisa jadi ngomongnya nggak enak. Nah seperti itu. Saya bersyukur sih. Ya, ayo ibu-ibu sekarang ibu-ibu gantian. Ya. Udah ada nih yang tadi. Oke, silakan. Oke, puji Tuhan. Tadi saya mungkin hari ini ada Nori ya. Mungkin kita juga mau berdoa buat kemarin Nori abah saya ada sharing. Silahkan Nori di unmute. Iya, selamat siang semuanya. Siang sayang. Saya perkenalkan, saya mungkin udah tahu ya Nori. Beberapa minggu lalu ya Pak, saya sempat telepon Eva bicara tentang masalah adik saya yang kebetulan bulan lalu terkena COVID, tetapi sudah dinyatakan positif dan udah PCR 3 atau 4 kali ya sudah negatif. Dan pada saat itu saya sempat down, secara mentally down gitu karena merasa bagaimana ya kondisi dia sebenarnya secara medis sudah dikatakan baik, tetapi dia sendiri merasakan hal-hal yang tidak enak di fisiknya dia seperti jantungnya, lambung, dan sekarang terkena tipes gitu ya. Jadi saya merasa mungkin serangan iblis mungkin ya, atau kekuatan-kekuatan gelap yang menguasai pikiran dia, ketakutan, kekhawatiran yang terlalu besar, atau mungkin trauma selama masa isoman atau bagaimana saya juga tidak tahu. Jadi saya minta tolong Eva waktu itu, Eva bisa nggak bantu doain dong, support, dukung doa adik saya, kondisinya seperti ini. Karena saya rasa ada suatu komunitas yang baik untuk mendoakan, mungkin bisa memberikan semangat dan motivasi dia untuk kembali bangkit dari keterpurukan dia gitu. Jadi dalam hal ini saya minta ya doa, dukungan doa dari Eva, dan waktu itu mungkin Eva lagi arrange bagaimana cara mendoakan. Kebetulan Helen juga lagi join siang hari ini. Mungkin Helen bisa sharing sedikit kira-kira apa problemnya. Bisa ya Pak? Boleh ya Pak? Silakan. Malah kita senang banget. Ayo ya. Silakan Nori, Helen. Terima ya, kasih. Coba Len, bicara Len ya. Ya. Halo, selamat siang semuanya. Siang Helen. Eva, Ibu Feby sama Pak Michael, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing untuk hari ini. Saya kondisi sekarang merasa ya mungkin nggak stabil ya, kayak badan itu kayak merasa nggak enak after COVID. Kata dokter sih kayak saya menderita kayak long symptom COVID gitu loh. Jadi merasa kayak kena lambungnya, terus merasa dingin, kayak menggigil gitu. Jadi merasanya nggak enak badan. Mungkin Pak Michael, Bu Eva atau Ibu Feby bisa mendoakan supaya saya bisa normal kembali, bisa mungkin kondisi saya bisa balik kembali seperti semula gitu. Mungkin agak lama, kata dokter sih, mungkin agak butuh waktu yang agak lama untuk menormalkan kembali dari long symptom COVID ini gitu loh. Mungkin dengan doa ibu atau bapak mungkin bisa cepat untuk penyembuhannya. Terima kasih.
Saya kembalikan ke Pak Michael. Thank you Helen, udah bisa sharing di Thank- sini. Ya, thank you. Sama-sama. Baik, berarti kita akan berdoa ya. Boleh Pak, boleh berdoa, boleh juga mungkin bagikan kalau Bapak dapat firman apa untuk Helen. Oke. Ya, Baik. thank you. Bapak punya banyak kesaksian dengan orang-orang yang COVID, bisa sekalian saksi Nah, jadi dia. gini. Terjadilah sesuai dengan iman. Iman kita seperti apa ketika kita menghadapi masalah. Masalah selalu datang dan kita pun nggak bisa menghindari. Situasi pandemi ini kita nggak bisa menghindari. Kita bagaimana memposisikan iman kita. Nah, saya kesaksian sedikit sebelum nanti akan berdoa. Saya di rumah itu jadi kayak rumah singgah. Waktu awal COVID, ya bulan April Mei, ya orang-orang pada takut keluar, kita udah keluar karena Tuhan taruh banyak anak-anak jalanan yang harus dikasih makan. Kita pelayanan. Tiba-tiba di rumah kena pertama satu orang. Dia bilang begini sama saya, Kak, aku mau periksa, aku lagi sakit. Oh yes, periksalah, dicek. Pertama waktu itu masih rapid test yang ambil darah itu, ya kena dia positif. Setelah itu dia datang bawa suratnya, Kak, aku positif. Saya bilang ya udah kita doa sama Tuhan. Ya saya doakan dia, saudara. Karena teman-teman yang lain yang di rumah udah takut, tapi saya doakan dia karena saya punya iman saya, saudara ya. Bukan berarti ya ini kalau mungkin secara manusia ini satu kebodohan, tapi saya punya iman saya tidak akan kena. Saya doakan dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa, kamu disembuhkan. Lalu dia pergi cek, saya suruh cek untuk PCR, saya ambil PCR yang cepat gitu, karena kan mengkhawatirkan ya, wah situasi itu masih sangat menakutkan. Dicek benar positif, saudara. Lalu saya bilang dia, ya udah kamu isolasi mandiri di apartemen, cari apartemen, nanti sewa apartemen, kamu di situ dulu sementara. Nah, lalu saya kumpul semua anak-anak yang di rumah, waktu itu kita ada hampir 20 orang, saudara. Saya bilang, ayo kita doa semuanya. Besok semuanya di PCR. Wah, doa dalam nama Yesus itu doa yang paling sungguh-sungguh lah. Aku lihat semuanya tuh. Ya, karena yang lainnya pada ketakutan. Nah, setelah doa, ya besoknya di PCR ada 3 orang yang kena, saudara. Tapi saya enggak. Istri saya tidak. Anak-anak tidak. Tapi ada 3 orang yang kena, 2 perempuan, 1 laki-laki. Saya isolasinya di rumah, saudara. Saya bilang, ya udah di rumah, nanti dibawa makan gitu. Saya katakan sama mereka semua ketika udah ada yang kena, kalian harus tahu ya, di rumah ini ada Tuhan. Di dalam diri kita ada Tuhan. Kalau kita diizinkan, kita harus hadapi. Tapi kita harus beriman. Tuhan akan menolong kita. Kita harus semangat untuk bisa melewati tantangan ini. Nah, lalu yang dari apartemen disuruh balik untuk diisolasi di rumah, saudara, kita cek lagi 14 hari PCR semuanya. Ya, cek lagi semua. Semuanya negatif, sudah. Ini satu anugerah kebesaran Tuhan. Banyak hal kalau pengalaman soal COVID ini ya. Ini yang baru-baru kemarin di rumah, ya saya kirim ke sekolah kitab ada 5 orang yang dari rumah. Ketika mau berangkat 1 orang, saudara, positif. Ya, nggak bisa terbang dia karena positif kan. Jadi waktu itu berangkatnya besok, ceknya hari ini kan untuk antigen. Saya bilang udah pulang dulu kita doa. Doa cek lagi. Langsung negatif, saudara. Besoknya dia berangkat. Dan ketika cek lagi di sekolah kitab, negatif. Jadi gini, ada kuasa Tuhan yang besar dalam hidup kita. Tuhan memberikan kita kemampuan, tetapi akan terjadi sesuai dengan iman kita. Nah, jangan pernah takut, karena rasa takut itu, ya jangan khawatir. Karena rasa takut dan khawatir ini adalah celah untuk kita menjadi lemah dan akhirnya kita nggak berdaya. Percaya. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Bukan berarti juga mencobai Tuhan ya. Berhikmat, oke. Tetapi kita punya standar kebenaran firman Tuhan. Saya berimannya begini, saudara ya. Di dalam Lukas 10-19 tadi, segala sesuatu yang terjadi tidak akan membahayakan. Jadi kalau ada kabar buruk, saya percaya itu nggak akan membahayakan. Kalau sekalipun sudah sakit penyakit, saudara, saya percaya itu tidak akan membahayakan. Saya mental imannya begitu, saya bangun latih semua anak-anak begitu, sehingga mereka kuat dan percaya. Tapi bukan, saya selalu ingatkan juga tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Kalaupun ada sesuatu yang harus kamu langgar karena darurat, misalnya kan Yesus berkata,
Hari Sabat itu sebagai sesuatu yang kudus, hari yang kudus yang nggak boleh bekerja. Di zaman hukum Taurat nggak boleh, gitu. Hukumannya mati. Tapi lihat Yesus menolong orang. Nah, saya di posisi harus protokol kesehatan, tapi harus menolong orang. Ya resikonya saya harus tanggung kalau saya kena. Tetapi Tuhan itu ada. Tuhan mampu untuk memberikan pertolongan. Nah, jadi kalau ada keluarga yang kena COVID, kasih mereka kekuatan. Dan untuk masalah obat-obatan pasti sudah tahu semuanya. Ada yang membuat halusinasi. Nah, itu juga menjadi celah karena peperangan di pikiran. Pikiran bisa jadi lemah. Nah, jadi berikan kekuatan, kebenaran, hati yang gembira adalah obat. Lalu doakan, berikan dukungan bahwa dia tidak sendiri. Akan cepat untuk proses pemulihannya. Tuhan berkati. Ayo Pak, kita doain Pak. Iya. Oke, boleh namanya yang kena COVID? Nori, tadi siapa? Helen. Sebetulnya Helen udah negatif udah lama, Pak. Iya. Oke. 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu ya Helen ya. Cuman gimana Nori? Tanggal 1 saya udah negatif. 1 Juli saya udah negatif. Oke, terus gimana tadi? Maksudnya Ya, masih ada mungkin secara kekhawatiran mental itu ya yang terus datang ya? Ya, mungkin secara mental, secara fisik kayak masih kayak mungkin simptom COVID itu kayaknya masih ada, bikin kayak badannya dingin, lemes, seperti itu Pak Michael. Jadi bikin mungkin secara mental mungkin down kali ya. Gitu. Jadi kena ke saraf, kena ke kondisinya mungkin lagi down, jadi kena long symptom COVID kata dokter gitu. Oke, nah kita Kalau harus boleh ya. saya Oke, tambahkan dokter ya, Pak. kita hormati ya, dokter kita hargai. Tapi hidup kita ya bukan dari apa kata dokter. Saya kasih kesaksian ya, bukan berarti saya mau menentang dokter, tidak. Tapi di balik perkataan dokter kita punya iman. Jadi jangan itu masuk terus di pikiran kita, misalnya dibilang oh kamu tuh kena long COVID yang lama, dampaknya gini, nanti bisa berapa bulan. Itu masuk itu akan terjadi. Tapi kita pegang apa kata Tuhan dan apa yang ada di hati kita. Saudara, saya nolong satu anak. Ini saya cerita nih buat Ibu ya. Ini satu anak ini ya, dia belum waktunya makan, ini anak yang kami layani, belum waktunya makan, udah dikasih makan. Ini usianya masih 5 bulan. Itu karena dia udah dikasih buah, akhirnya dia ususnya nggak kuat. Anak ini muntah-muntah terus, semua yang dikasih masuk muntah. Ini di masa COVID, saudara. Ketika dibawa di rumah sakit, dicek rapid, dia positif. Lalu saudara dibawa ke rumah sakit yang lebih besar lagi, ya di UGD, ya keluarganya sudah kasihan ya, keluarganya udah kelabakan ya, kasihan keluarga yang tidak mampu gitu kan. Terus pada akhirnya dia itu dinyatakan sebagai orang yang suspek dan dia harus dikarantina. Itu masih bayi saudara, dikarantina dengan ibunya, dikarantina selama 14 hari. Kalau mereka tidak ikuti peraturan harus dibayar total dan biayanya mahal, mereka nggak mampu. Dibuat perjanjian tanda tangan, dimasukkanlah dia di ruang isolasi. Di ruang isolasi sudah bersama dengan orang COVID, sekalipun beda ruangan tapi satu ini ya, beda kamar tapi satu ruangan. Nah, itu suaminya kasih tahu saya minta tolong. Pak Michael ini dikatakan suspek, belum ada hasil, sudah ditaruh di tempat isolasi, sudah. Saya bilang, oke, saya pergi ke sana. Saya pergi ke rumah sakit, saudara. Saya doa, ya Tuhan itu kuat ya, mendorong saya. Itu saya bicara sama dokter. Saya bilang, dok, begini, ini anak belum keluar hasil PCR-nya, ya sebagai positif COVID, kenapa sudah diisolasi bersama dengan orang COVID? Terus dia bilang, enggak Pak, ini suspek. Jadi kita akan isolasi, lalu kita akan tunggu hasilnya 4-5 hari. 2 kali harus di PCR. Saya bilang, iya, tapi kalau dia di sini, dia bisa tertular. Oh, nggak bisa Pak, dia memang udah harus di ini. Oke, saya hargai, tapi saya akan bicara dengan keluarga. Saya bicara dengan suaminya. Saya bilang, iman kamu gimana? Terus dia bilang, iman saya sih Pak, saya mau pulang aja. Kalau itu iman kamu, kita berdoa bersama. Kita doa, saudara. Lalu saya pergi ke ruang isolasi. Saya minta izin, saya bilang, saya pendeta, saya bertanggung jawab, saya tanda tangan semua. Ini tanggung jawab nyawa, saudara. Tapi hati ya, Roh Kudus ya, nggak semua orang harus ikuti ya. Saya tanda tangan, bertanggung jawab buat anak ini. Harus dicabut infusnya, saudara. Ya,
terus harus dibawa pulang dalam keadaan anak yang lemah. Itu anak mau ketawa aja enggak, lemes sekali. Dibawa pulang, saudara, sampai di rumah mereka, kita doa. Saudara, besok pagi anak ini sudah bisa minum susu kembali dan sehat secara normal. Itu mujizat, saudara. Saya alami. Dicek lagi, nggak ada COVID-nya, sudah. Sampai hari ini anaknya bermain sehat. Nah, jadi gini, sesuai dengan iman. Oke, kita akan periksa dokter, ada anjuran dokter. Tetapi bagaimana iman kita? Ketika dokter memvonis kita, misalnya kanker, wah ini stadium 4, bagaimana iman kita? Ketika kita divonis, oke, kamu nanti penyakitnya seperti ini, panjang, nanti akan kamu alami hal-hal ini. Bagaimana iman kita kepada Tuhan? Untuk supaya berkata, aku lebih percaya kepada Tuhan. Oke, dokter juga boleh dipakai Tuhan. Tetapi saya punya iman, Tuhan, penyakit ini tidak akan lama. Kalau bisa selesai, satu hari ini saya sudah negatif, saya sudah negatif. Saya harus menjalani kehidupan seperti biasa, yang jelas saya tidak menularkan kepada orang lain. Nah, jadi harus semangat, fungsikan iman. Karena kita ini diciptakan Tuhan dahsyat ajaib. Roh Kudus sudah diberikan. Ayo kita fungsikan Roh Kudus itu. Ayo kita fungsikan iman yang ada di dalam kita untuk bisa melewati setiap masalah, untuk bisa melewati setiap vonis-vonis yang kita sudah divonis nggak bisa ngapa-ngapain, sudah divonis kita akan menderita. Tapi kita punya iman, lawan itu. Bahwa saya sembuh dalam nama Yesus. Saya sehat dalam nama Yesus. Tuhan mampu menyembuhkan. Tuhan mampu memulihkan iman kita. Adakah iman di dalam hidup kita melewati tantangan situasi pandemi saat ini? Tuhan berkati. Amin. Amin, amin. Thank you. Thank you Pak Michael. Mungkin Pak Michael bisa sekalian doa dan kita gimana Feb waktunya? Ya, boleh Pak Michael doa. Kalian. Doakan Helen, atau mungkin ada beberapa lagi yang mau didoakan, boleh di chat ke saya dan Eva. Oke, mungkin boleh mendoakan apa gimana Eva, silakan. Ya mungkin doain Helen, terus doain mantunya Ciswani ya, Ciswani. Ivana masih keadaan COVID? Baik sih, tapi ya sudah membaik. Ya puji Tuhan. Ya paling doain aja Eva. Iya. Ivana ya, Ivana. Ivanka ya. Ivana. Oh Ivana, sorry Ivana. Dia namanya Jemima. Anak-anaknya gimana Ci? Cucu Cici? Yang kelihatannya sih sehat, makin membaik semua sih. Oke. Jadi Pak Michael, Tiswani punya anak dengan cucunya masih di karantina ya Ci ya? Masih isoman ya Ci ya? Di rumah sih. Iya, isoman di rumah. 1 bulan kemarin. Oh ya, terus ada baby yang baru 1 bulan. Jadi mamahnya ini masih menyusui, terus babynya baru 1 bulan, tapi mamahnya punya iman bahwa dia nggak mau minum obat-obat karena dia masih mau menyusui, tapi keadaannya semakin hari semakin baik. Betul ya Ciswani? Betul, dengan iman aja kita percaya gitu aja. Ya. Oke, nanti mungkin didoakan juga ya Ci ya. Makasih Pak Mas. Sama-sama. Baik, sama-sama Ibu Suwani. Ya, thank you. Ya, jadi saya akan doakan Ibu Helen, Ibu Suwani dengan keluarganya dan anaknya, juga cucu, juga siapa tadi yang pertama? Nori. Ibu Nori ya. Ya. Oke, baik. Baik, kita akan berdoa ya. Haleluya. Di dalam setiap kehidupan kita ada Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kita, Allah Immanuel, Dia setia. Setiap kabar-kabar yang didengar, kabar-kabar yang menakutkan, kabar-kabar yang mengkhawatirkan, kabar-kabar yang melemahkan, mungkin orang-orang yang kita anggap kuat, yang patut diteladani, yang patut dicontohi. Tapi justru ketika kita melihat mereka lemah, kita melihat mereka di dalam masalah, itu melemahkan setiap kita. Kita hanya bisa menjadikan Yesus sebagai pusat. Yesus Maha Kuasa. Yesus sudah menebus kita dari segala dosa, dari segala sakit penyakit.
Yesus itu ajaib. Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa di bumi dan di sorga. Yesus ada di dalam setiap kehidupan kita. Rohnya bekerja di dalam hidup kita. Saat ini terjadi mujizat. Kami berdoa buat Ibu Helen, Ibu Norita, Ibu Suwani. Kami berdoa buat keluarga-keluarga mereka, anak-anak cucu dari Ibu Suwani. Mujizat Tuhan sudah terjadi. Dalam nama Yesus, kami punya Tuhan yang besar. Kami punya roh yang besar. Kami mampu melewati setiap tantangan kehidupan. Terima kasih Tuhan, berkati persekutuan ini. Berkati semua yang ikut beribadah saat ini. Kami semua Tuhan punya masalah. Tapi masalah bukan lagi sesuatu yang membahayakan setiap kami. Karena kami punya Tuhan yang besar. Lebih besar dari setiap masalah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan sedang menjamah setiap kita. Yang khawatir, Tuhan sedang memberikan kekuatan untuk tidak khawatir. Yang gelisah, yang takut, Tuhan sedang memberikan engkau ketenangan. Saat ini imanmu sedang bertumbuh dalam nama Yesus. Yang memiliki masalah dalam rumah tangga. Mungkin engkau sudah mau menyerah. Mungkin engkau sudah mau masa bodoh. Tuhan memberikan engkau kekuatan saat ini. Engkau adalah penolong. Ada satu kekuatan Allah di dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Tuhan memulihkan keluargamu yang sedang bergumul dengan anak-anak. Tuhan yang memiliki setiap anak-anakmu. Ada masa depan yang terindah. Sekarang mungkin engkau sedang melihat sesuatu hal yang buruk. Tapi berimanlah. Semuanya akan baik. Semuanya akan berhasil. Semuanya akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua kami sudah dikuatkan. Kami akan tetap percaya, kami akan tetap beriman. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberkati ya. Terima kasih Pak Michael. Thank you Pak Michael. Sama, Tuhan berkati. Terima kasih Baik, Pak berarti Michael. saya boleh izin duluan karena Ya. mau ada pembagian berkat di lapangan. Terima kasih Pak. Terima Oke, kasih. Ibu Tuhan Fabiola, berkati. Terima Eva, kasih. dan Iya. semua. Ya. Ibu-ibu Thank yang you, luar Pak. biasa. Michael, Selalu Tuhan ingat ya berkati. bahwa ibu-ibu ini dahsyat. Ya, Tuhan itu Amin. ajaib di dalam Amin. kita. Amin. Oh, ya. Tuhan Pak, berkati. tunggu Pak, Shalom. sebentar Pak. Ya, Pak, sebentar. Kapan-kapan LBC boleh diajak Pak kalau ada pembagian sembako atau pembagian untuk jalan bersama. oh boleh dong. LBC bisa Ayo, diajak kapan Pak. waktunya? Iya. Kapan waktunya? Masih Ya, ada nanti kita beberapa atur ya, daerah Pak. yang memang perlu untuk dibantu. Banyak masih ada. Ya, jadi kasih Oke, tahu siap. harinya kapan kita sesuaikan. Oh ya Tuhan boleh. berkati ya. Ya. Tuhan berkati. Makasih. Oke, siap. Shalom. Tuhan berkati Oke, Bapak. shalom. Yuk. Ya, Terima thank kasih you. Pak Michael. Kak, Tuhan memberkati Thank Pak Yan. you. Terima kasih. Thank you Aku buat serahin ke teman-teman. Eva ya. Silakan Eva. Ya. Pep, Ya Yuni, silakan. boleh nggak tambahin sedikit aja buat Helen? Helen masih ada nggak di sini? Masih. Ayo, Iya, ayo Helen. Yun. Helen, saya juga pernah tahun lalu ya ngalamin hal yang sama. Saya juga pernah kena COVID gitu ya. Terus ya mungkin saya sedikit banyak juga pernah ngalamin yang seperti kamu alamin gitu. Tapi saya belajar untuk sepakat seperti yang tadi hambanya sampaikan, sepakat dengan apa yang Tuhan katakan. Jadi setiap kali sepertinya intimidasi itu masih ada, symptoms itu di tubuh rasanya masih ada. Saya cuma perkatakan begini, saya percaya Tuhan sudah selesaikan semuanya di atas kayu salib, dan Tuhan katakan pada saat dia di atas salib ya, dia katakan tetelestai yang artinya sudah selesai. Itu artinya semua kelemahan kita, semua sakit penyakit, kalau Tuhan memberikan kita kesembuhan, itu berarti dia berikan dengan sempurna. Kalau dia bilang sudah selesai, saya sepakat sama Tuhan, saya katakan, saya percaya Tuhan katakan sudah selesai, itu artinya memang sudah selesai. Dan saya tidak mau lagi, dan setiap kali ada rasa seperti itu, saya deklarasi. Saya perkatakan, saya sepakat dengan Tuhan, saya katakan semuanya sudah selesai, Tuhan sudah tanggung semua di atas kayu salib, semuanya sudah beres. Dan ada satu ayat yang menguatkan saya waktu saya baca ini, Yesaya 43 ayat 18-19,
Nanti Helen mungkin bisa baca di rumah dan juga mungkin bisa dicatat ya untuk dideklarasikan. Firman Tuhan berkata, jangan diingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi belajar untuk sepakat sama Tuhan. Biasanya setelah ujian akan ada satu terobosan yang baru, ya. Jadi sekarang udah stop dengan yang lama, jangan sepakat dengan meskipun dokter atau siapapun yang mengatakan, tetapi kita belajar mau di-upgrade ya. Hari-hari ini kita belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan sepakat dengan apa yang Tuhan katakan. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 ya. Mungkin nanti bisa dibaca lagi, direnungkan. Terima kasih. Thank you Ci Yuni, thank you. Ya, Puji Tuhan, terima kasih Yuni. Nah, nanti juga boleh ya Helen lihat di kesaksiannya Yuni, kesaksian suaminya Yuni ya Pak Boy di YouTube nanti bisa tolong dikasih ya. Pokoknya apa yang Yuni katakan karena Yuni sudah melewati. Pegang semua ya apa yang tadi Pak Michael katakan. Oke. Tuhan berkati Helen pokoknya biar Helen juga mungkin nanti setiap minggu bisa join ya, bergabung dengan teman-teman LBC ya. Nanti LBC juga ada ada Instagram, kamu terus kamu nggak sendirian Helen, kamu punya sahabat, kamu punya kita, kamu punya teman, kamu punya Cici yang luar biasa, kamu punya keluarga yang luar biasa yang sangat mengasihi kamu gitu ya. Jadi kamu harus juga bangkit dan semangat bahwa kalau saya bilang itu tipu muslihat iblis yang memberikan simptom-simptom palsu, rasanya kamu gini, rasanya kamu gitu. Tapi kita mengambil kebenaran firman Tuhan bahwa di atas kayu salib Tuhan sudah menanggung semua beban kelemahan dan Dia memikulnya untuk kita dan Dia menggantikannya untuk kita. Jadi hari ini kita menerima kesembuhan sempurna. Jadi apa yang Yuni tadi katakan itu luar biasa. Jadi setiap kali kamu ngerasa, aduh kok kayaknya badan aku rada panas, kita bisa katakan, iblis kau diam, kau dengar, tubuhku sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kamu yang harus berperang melawan pikiran kamu sendiri, gitu ya. Jadi saya percaya yang bisa nolong kamu itu Tuhan dan kamu sendiri, gitu ya. Kita cuma bisa doa, dukung doa, tetapi dari diri kamu perkatakan bahwa roh kamu itu ada roh Tuhan di dalam kamu itu ada roh Tuhan yang memberikan kamu kesehatan, kekuatan. Setiap kali kamu ngerasa apa-apa yang rasanya nggak enak, mahnya nggak enak, apapun nggak enak, kamu selalu katakan tubuh kamu ini milik Tuhan. Di dalam darah kamu ada tanda-tanda milik Tuhan. Jadi iblis kau dengar, kamu terus ngomong, iblis kau dengar, kau nggak ada lagi kuasanya dalam hidupku. Jadi jangan mau diintimidasi. Saya percaya kamu udah sehat, udah sembuh. Cuman yang kayak kamu juga katakan sama Nori juga katakan mungkin seperti ada kayak pikirannya yang banyak diserang gitu ya. Jadi sekarang yang ngelawan pikiran kamu firman Tuhan. Jadi harus sering dengar firman Tuhan, harus banyak baca firman atau dengar firman lah gitu ya. Atau setiap minggu jangan lupa bergabung lagi di LBC ya. Terima kasih. Hari ini pertama kali ya. Ya. Aku tambahin sedikit bisa. Thank you. Ayo Aku tambahin Ling. Ya, Ling. Oh, Ling juga nih. Aku satu keluarga mantan COVID. Kemarin dari suamiku. Mantan COVID. Iya, mantan COVID. Jadi anakku yang gede itu kan CT-nya 9. Dia agak parah ya, ada batuk, ada pilek, batuknya parah ya. Kemarin terus sempat ke dokter segala, tapi aku imanin, aku kasih dia kekuatan, aku doa, aku bilang sama dia, enggak kok kamu kuat, kamu kan anak mami kan kuat, jadi anaknya juga pasti kuat, kayak semacam kasih dia masuk semangat kayak gitu. Jadi secara enggak langsung tuh kita kasih dia semangat gitu, otomatis otaknya tuh kecuci sama omongan aku gitu loh. Jadi intinya tuh menurut aku sih semuanya dari otak, pikiran kita sendiri sih. Kadang-kadang kita lihat berita, aduh siapa yang meninggal, aduh si itu yang aku kenal meninggal, aduh ya itu tuh bikin kita down sebenarnya. Jadi kita harus punya iman kayak gini. Kayak aku ya satu rumah COVID semua. Aku sempat kena juga walaupun CT aku tinggi, tapi aku imanin. Aku kan kuat, aku kan olahraga, aku kan ini, aku punya Tuhan, aku kuat, pokoknya aku diberkatin. Aku nggak merasa apa-apa, padahal satu rumah itu COVID semua, panas, demam, batuk. Satu rumah tuh batuk, pilek, cuma aku yang tidak, karena aku imanin kalau aku tuh nggak apa-apa. Itu aja sih contoh iman kita sebenarnya. Dan aku pun nggak pakai dokter semua, satu keluarga, cuma yang gede karena dia ada batuk, sama dia CT-nya rendah.
sempat ke dokter karena aku khawatir juga paru-parunya takut kena kan, dan puji Tuhan ternyata nggak apa-apa. Waktu dia lagi drop itu kayak merasa sesak napas, mami aku sesak napas, nggak bisa napas. Aku pakai apa, saturasi oksigen itu, aku bilang enggak, tenang, anak mami mah itu tenang ya, aku gitu-gituin. Terus aku pakai kayak diffuse gitu ya buat dia tenang. Aku bilang tenang kan udah ada ini ya, kamu pasti bisa napasnya enak gitu-gitu, kayak semacam gitulah intinya. Aku kasih support kayak gitu. Jadi secara nggak langsung anakku pun imannya tuh jadi keangkat gitu loh, merasa percaya diri bahwa dia tuh kuat gitu. Nah dengan ada iman kayak gitu jadi semuanya tuh jadi sampai sekarang baik-baik saja semuanya. Itu aja sih yang aku bisa sharing. Luar biasa kesaktiannya Ling-Ling, dahsyat. Keren. Oke, aku selain Eva ya. Ya, jadi terima kasih. Jadi sekali lagi Helen, kamu nggak sendirian. Nori juga nanti kita mungkin kalau mau ngobrol lagi boleh ya Nori ya. Saya bersyukur Nori juga udah gabung bersama LBC dan Nori ada keterbukaan mau cerita, mau bawa Helen gitu ya. Kita sama-sama ya wanita-wanita yang luar biasa karena ada Tuhan di dalam kita, itu aja sih. Amin. Jadi minggu depan kita ketemu lagi buat teman-teman yang sudah menabur. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan sudah kita bagikan hari ini melalui Diana dan uang yang terkumpul yang masih ada kita akan terus membagikan lagi ke tempat-tempat yang Tuhan pilih. Nanti kita mungkin bekerja sama dengan mungkin tadi Pak Michael juga ada pelayanan FF ya, mungkin kita berdoa lagi kita bisa memberkati ke tempat yang lain. Itu aja dari saya. Terima kasih buat LBC. Wow, siapa nih Diana ya? Bless to bless tuh. Ya ini yang LBC sampaikan. Okay. Ini saya share tadi Diana foto. Jadi ibu-ibu sumbangannya semua bersyukur. Terima kasih sudah diteruskan. Oke, silakan. Sudah. Terima kasih buat semuanya, buat tim misi, buat Siska, buat Lena, pokoknya semua yang terlibat. Saya tahu ini LBC memang ibu-ibu yang luar biasa, semua saling support, ada keterbukaan dan terima kasih buat semuanya. Mungkin waktunya sudah cukup, kita kembali mau untuk kegiatan masing-masing. Saya juga thank you Eva, thank you Feby. Ya, Eva hostnya Eva yang ya. Thank you Eva. Ya, thank you semuanya. Ketemu minggu depan ya. Semuanya. Thank you. Tuhan berkati, salam sehat semuanya. Thank you Feby, Eva, God bless.